Yux. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Mbak. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Kenalin, aku Septiani Marfua, biasa dipanggil Septi. Mbak Septi ya? Iya. Kenalin juga Mbak, saya Asmaul Kariman, biasa dipanggil Rima. Oh, oke, aku bisa panggil Mbak ya? Iya. Oh, oke. Mbak Septi asalnya dari mana? Saya kebetulan asli dari Tuban, Kak. Oh, asli dari Tuban. Jadi di sini Di sini ngekos, soalnya kan kuliah juga, jadinya ya sambil nggak mungkin juga Tuban PP Surabaya gitu iya. sih. Jadi Mbak Septi ngekos ya di Iya, sini. ngekos. Kalau boleh tahu tadi ini habis dari mana? Habis dari kampus sih Kak, kebetulan tadi kan matkul Iya. gitu. Iya, langsung ke sini. Tahu konseling ini dari mana Mbak Septi? Aku taunya dari itu web kan Twitter ya. Twitter itu aku minta saran guys, rekomendasi dong tempat yang bisa buat konseling gitu. Ditunjukin ke sini. Apakah Mbak Septi pernah melakukan konseling ini? Atau? Sebelumnya pernah, tapi sama sebaya Kak. Kayak umur-umur seumuran gitu loh. Ya udah, kalau mungkin kan yang di sini lebih itu gitu ya. Jadi udah pernah ya Mbak Septi? Udah pernah, bulan. Baik, kesibukan Mbak Septi akhir-akhir ini ngapain? Akhir-akhir ini sih banyak banget Kak. Kesibukannya itu kalau dari kuliah itu kan aku kebetulan ikut organisasi ya Kak. Nah, organisasi itu lagi gencer-gencernya banget, proker itu diselesain habis periode ini tuh kayak bener-bener habisan gitu loh Kak. Kayak ya Allah, kayak banyak banget. Nah, kebetulan tuh aku ikut 2 organisasi dan itu nyebabin nggak fokus juga di akademik. Terus kalau di kuliah tugas juga lagi banyak-banyaknya, terus dosen ini kayak mintanya tuh kayak deadline-nya tuh sebenarnya deadline-nya tuh nggak apa ya, nggak mepet ya, tapi yang bikin ngerasa berat itu kayak revisi terus juga dari dosennya tuh kita disuruh pribadi nyari sumber-sumbernya itu pribadi, dan itu kayak ngebuat aduh pecah kepala aku gitu loh Kak. Jadi Mbak Septi lagi pusing-pusingnya nih dengan dunia perkuliahan ya? Bener. Kalau ada kegiatan luang, Mbak Septi biasanya kegiatan favoritnya ngapain? Aku nari sih Kak, aku suka nari. Nari ya? Iya. Jadi menjalani hobi? Iya. Hobi Mbak Septi nari? Iya. Kalau boleh tahu makanan favorit Mbak Septi apa? Aku makanan favoritnya itu semua aku makan sih Kak. Semua makan ya enggak. Mungkin kalau dibilang favorit aku lebih suka kayak pedes-pedesan gitu, semua sih aku suka. Makanan pedes ya? Iya. Kalau favorit mungkin masakan ibu kali ya. Iya, pasti enak banget itu. Iya, benar. Kalau untuk minuman favorit Mbak Septi sukanya apa? Aku suka coklat-coklatan. Iya. Coklat. Jadi suka makanan pedes, suka minuman coklat. Iya betul, jadi kayak balance gitu loh Iya. Kak, iya kan? Terus manis gitu. Iya, kayak orangnya kan manis. Untuk perasaan Mbak Septi hari ini gimana nih? Kebetulan sebenarnya tuh kayak ya tadi ya Kak, capek gitu. Terus kalau nggak tahu ya, kalau diajak bahas yang bikin seneng, jadi kayak seneng lagi. Tapi kalau ditanyain bener-bener perasaan, mungkin lagi bingung, terus juga capek, terus bertanya-tanya, overthinking gitu sih Kak. Begitu ya Mbak. Iya. Kalau hubungan Mbak Septi dengan keluarga ataupun teman-teman itu bagaimana hubungannya? Kalau dengan mungkin temen dulu ya Kak. Iya. Kalau temen dulu sih alhamdulillah aman-aman aja. Dan aku kan di kontrakan itu ya, aku kan sama teman-temanku yang emang backgroundnya aku nggak kenal. Nah, tapi dengan mereka aku bisa kenal dan aku tuh saling curhat. Enaknya sama mereka tuh kayak kita tuh sama-sama curhat, kita sama-sama dengerin, kita sama-sama ngasih semangat dan nggak ngejudge gitu. Itu ya. Terus kalau dari perkuliahan juga aman-aman aja sih, nggak ada yang spesial, karena dari awal juga aku nggak nganggep itu bakalan spesial gitu, kayak ya udah ngalir aja gitu. Tapi kalau orang tua mungkin sebenarnya kayak aman-aman aja, cuman mungkin ada kejadian yang belum diselesaikan yang ngebuat kayak aku masih
belum terlalu terbuka gitu. Dan iya gitu sih Kak. Jadi Mbak Septi itu kalau dengan teman-teman itu ya biasa aja gitu Iya. ya. Kalau dengan keluarga kayak ada yang Belum terselesaikan gitu dan ada pressure gitu loh dari keluarga. Kalau boleh tahu siapa orang yang paling dekat dengan Mbak Septi? Di rumah atau di mana? Di rumah boleh, di lingkungan pertemanan. Kalau di pertemanan itu sih Kak, kalau teman kuliah yang paling dekat sama aku ya Nadia, terus Intan juga itu yang paling sering aku ajak cerita. Terus kalau di kontrakan Hani sama Olin itu. Kalau di rumah yang paling dekat sama aku tuh kebetulan adik aku. Jadi Mbak Septi dekat dengan beberapa orang itu ya. Mm-mm. Apa yang biasanya membuat Mbak Septi itu merasa nyaman kalau berinteraksi dengan orang lain? Hal apa yang membuat Mbak Septi nyaman? Kalau aku sih lebih suka didengerin. Kalau aku cerita aku didengerin, nggak langsung kayak diselak gitu. Aku suka kalau orang yang menghargai lawan bicaranya. Terus juga apa ya? Aku lebih suka orang yang kayak terbuka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu sih Kak. Itu yang buat aku tuh seneng, kayak nyaman sama orang. Jadi Mbak Septi lebih suka didengar ya? Iya betul. Misal kalau Mbak Septi berinteraksi dengan orang lain dan orang lain itu membuat Mbak Septi tidak nyaman, apa hal yang Mbak Septi akan lakukan? Kalau misal kayak gitu, aku mungkin gitu sih, kayak responku kayak secukupnya kalau apa yang dikasih ke aku. Kalau misal dia nyuekin aku ya nanti kalau dia cerita ya udah aku nanggepinnya sekedarnya aja. Sebenarnya nggak boleh sih Kak, tapi nggak tahu ya respon tubuhku tuh selalu berkata seperti itu. Kalau Mbak Septi nggak nyaman gitu ya? Iya. Terus Mbak Septi apakah pernah merasa gugup ataupun cemas pada saat bertemu dengan orang baru? Kalau itu pastinya pernah, terutama orang-orang yang mungkin tinggi gitu, apa sih Kak, kayak orang hebat gitu loh ya. Aku kayak langsung minder, tapi kayak aku di sisi lain juga bangga bisa ketemu, terus bisa saling bicara gitu. Mungkin kalau gugup sih iya, tapi cuma di awal. Terus lebihnya ya ngalir aja sih. Tadi kan Mbak Septi bilang ya kalau di perkuliahan Mbak Septi ikut organisasi. Apakah di dalam organisasi tersebut Mbak Septi memiliki masalah ataupun kendala? Sebenarnya kalau masalah sih mungkin enggak sih Kak ya, tapi kalau aku lebih keteteran gitu loh, kayak ngebagi waktu. Sumpah itu bener-bener keteteran banget sih, karena kayak hampir setiap proker itu ada namaku Kak. Misalkan kalau teman-temanku itu kayak beberapa proker ada yang enggak, ada yang iya. Kenapa kok namaku tuh selalu dijadikan panitia gitu, apalagi koor. Terus kayak aku ngerasa kayak oke lah beda event, tapi jangan namaku terus gitu. Soalnya aku juga enggak melulu tentang ini, organisasi ini gitu loh, kayak gitu sih. Terus kayak ngerasa capek gitu loh, kayak nyesel juga kenapa nggak pilih-pilih dulu dari awal, kenapa harus langsung. Karena mikirku yang di satu ya, kalau organisasi di prodi itu kan lebih nambah itu ya, kayak apa ya, kayak relationship, terus juga asah kemampuan juga public speakingnya, terus deket sama dosen itu. Kalau di Bimbasi itu ya itu kayak aku pengen ngasah skillku buat jadi konselor kayak gitu-gitu ya, emang semua terpenuhi. Dan tapi ternyata di salah satu organisasi yang aku ikuti itu di Bimbasi itu juga ada prokernya. Nah prokernya itu yang ngebuat aku, dan itu aku selalu jadi sisi yang harus berkontribusi kayak koordinasi acara. Terus itu sumpah itu capek banget, dan ya itu ngebuat aku kayak nyesel gitu loh Kak. Tapi aku nggak nyesel milihnya sih, lebih nyesel kenapa aku iyakan gitu. Soalnya itu biasanya tuh ditawarin. Nah aku nggak lihat timeline proker. Sebenarnya tuh aku tahu kalau November sampai Desember itu banyak proker, tapi aku nggak tahu kalau namaku tuh ada di situ. Dan itu bukan divisiku. Hampir semua
divisiku tuh kayak udah di kayak kan kayak ada bagian seram ya, bagian seram tuh udah ada prokernya. Nah itu dia tuh ambil proker dan nama-nama susunan panitia tuh yang jadi koor tuh ini. Sedangkan aku kok tiba-tiba ada gitu loh, kayak iki lapo sih jane gitu loh kak, kayak capek gitu loh kak, kayak aku tuh pengen nolak tapi kayak aku nggak enakan gitu. Itu sih kak ya. Terus juga ini sih, ini kebingunganku ya, kayak aku tuh dulu kak SMA itu aku kan pernah ikut OSIS. Nah aku ikut OSIS itu FOMO aja. Ikut temenan itu kak, aku FOMO aja. Aku kalau ada event aku nggak paham aku harus ngapain, aku kayak ngelundang dulu, kayak ditanya ngapain gitu nggak tahu. Tapi aku nggak tahu aku tuh ngambil apa dari situ. Terus aku pengen lah kayak pengen gitu ya nge-explore lagi organisasi tuh di kampus tuh gimana. Aku tertarik sama ketua OSISku yang dulu SMA, kayak anaknya tuh aktif banget, terus juga selalu jadi acara gitu ya. Terus aku iseng lah berdoa gitu ya kak ya, kayak aku pengen ya Allah aku pengen jadi si acara. Soalnya kalau aku jadi si acara tuh nggak pernah di ACC gitu loh kak, di OSIS. Nggak tahu kenapa ya, karena itu aku nggak paham ya. Selalu jadi perkap, terus selalu jadi apa ya, kayak konsumsi, kayak yang mungkin yang kerjanya tuh cuma di hari H. Nah terus aku masuklah di kampus ini. Aku masuk di kampus itu kayak ngerasa kayak wah aku dapat teman-teman banyak nih yang dari background pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi sekretaris. Terus aku kayak rasa minder, terus nggak tahu, langsung kayak aku pengen jadi si acara. Terus aku iseng-iseng berdoa, ya Allah aku pengen jadi si acara. Jadi si acara terus kak, terus jadi si acara abadi, dan itu ternyata tugasnya berat banget. Gitu sih, gitu cak. Mungkin kayak aku ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa salah, mungkin gini ya, kayak salah ngambil keputusan. Tapi sebenarnya kayak di masa depan juga ada benefitnya. Cuman aku ngerasa kayak apa ya, capek gitu loh kak, kayak capek nggak jadi orang nggak enakan. Oh jadi Mbak Septi itu di organisasi itu jadi orang yang enakan, terus ketunjuk-tunjuk terus dalam acara, jadi Mbak Septi keteteran sendiri gitu ya. Sedangkan kalau aku misal nih, aku kan akhir-akhir ini sering nggak ikut rapat, soalnya kayak kecapean kak. Terus langsung kayak omongku langsung kayak pandangannya tuh beda, kayak aku yang dulunya selalu datang kayak gini-gini, terus sekarang jadi sakit nggak datang tuh kayak kok beda. Mungkin kayak kok anaknya sekarang nggak aktif ya kayak gitu. Ya aku sebenarnya aktif. Aku tuh kalau nggak bisa datang hari H, aku usahain di hari sebelumnya aku ada job desk yang aku kerjain, entah aku buat random teknis, random apapun, pasti aku usahain tuh, pasti aku ada kontribusi. Nah mereka tuh kayak harus hari H gitu banget gitu loh. Soalnya kayak hari H tuh aku banyak acara gitu kak. Ya Allah kak, ya aku nggak tahu ya kak. Jadi gitu ya Mbak Septi. Iya. Nah sebelum masuk sesi konseling ini, saya mau menjelaskan ada beberapa asas dan peran saya di sini. Jadi di sini tuh saya selaku sebagai konselor dan Mbak Septi nanti sebagai konseli. Kita akan melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 30 menit. Dan beberapa asas tadi itu, yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Septi di sini benar-benar melakukan konseling secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan juga asas keterbukaan. Mbak Septi di sini boleh terbuka kepada saya dan tidak perlu khawatir cerita ini akan tersebar kemana-mana, karena di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi apakah ada yang ditanyakan Mbak Septi? Tidak ada. Jadi Mbak Septi menyetujui ya? Iya. Ya, baik. Gimana nih kabar Mbak Septi hari ini? Kabarnya sih mungkin kurang baik ya kak, kayak lemes gitu aja sih. Bukan lemes sih ya, kayak sedih, nggak baik-baik aja mungkin ya. Kalau boleh tahu nggak baik-baik ajanya itu gimana? Ngejalanin hari per hari itu kayak ngerasa tuh ada tekanan, dan tekanan itu sebenarnya bukan langsung mereka kasih sih, tapi lebih ke kayak dari diriku sendiri.
gitu. Kalau boleh tahu mereka yang dimaksud Mbak Septi itu siapa? Mungkin bukan tuntutan ya, apa ya, kayak orang tua sih mungkin ya, kayak orang tua kan aku tahu orang tua ya yang udah ngedein aku, udah nyekolahin aku, apalagi sampai di titik bangku kuliah, sedangkan orang tua aku itu bukan lulusan dari sarjana dan mereka tuh pengen anaknya sarjana, dan itu kayak ngebuat aku tuh semakin tertekan gitu loh Kak. Kayak sebenarnya tuh aku tuh juga pengen kuliah tuh pengen, cuman kalau pasti kan ya kita ketika kita mengambil keputusan pasti kan ada konsekuensinya, itu pasti ngambil atau enggak itu pasti ada. Nah sebenarnya itu dari awal itu kayak orang tua sendiri tuh kayak ada beberapa ketakutan yang memang memikirkan gitu loh Kak, dipikirkan kayak takut biayanya gede, apalagi ini kan bukan kampus apa ya, kampus mungkin kalau di kampus di daerahku kayak namanya kampus kecil gitu lah kayak, dan sini kan Unesa kayak kampus besar, sedangkan aku kan kuliah di Unesa dan aku kan jurusan BK, dan itu yang ngebuat aku tuh sebenarnya tuh aku dari awal tuh pengen kuliah tapi nggak tahu Kak jurusan apa, jadi aku kayak bener-bener itu di situ kayak sholat tahajud, terus kayak minta petunjuk, kayak aku tuh pengen kuliah tapi tunjukin ya Allah jurusan apa yang sekiranya itu aku tuh bisa sesuai kemampuanku gitu kan. Terus akhirnya besoknya ada pendataan itu aku ngambil keperawatan sama kebidanan. Sebenarnya tuh aku FOMO aja, lagi-lagi FOMO, karena FOMO di situ itu kakakku itu juga kakak apa ya, sepupu ya, kakak sepupu itu perawat, dan aku udah punya gambaran ini bakal kesini, terus pelajarannya tuh gini, karena aku tahu gitu kan. Ya aku nggak tahu lagi kayak jurusan pertanian, terus guru kayak gitu itu kan dari awal juga nggak ada background yang banyak sarjana gitu loh Kak keluarga aku, jadi aku nggak tahu, nggak terlalu explore. Akhirnya aku ambil perawat, terus aku tanya sama orang tua aku, Pak aku pengen juga perawat, terus bapakku bilang loh kok perawat gitu kan, gak yo larang iku bayari, apalagi mbakku itu SPP-nya tuh 15 juta karena swasta, dan itu masuk aja lah 20 juta itu baru masuk, belum SPP dan lain-lain. Saya orang tua kayak aduh kayak gak iso perawat ngomong. Terus aku kayak langsung pesimis kan, terus ya udah akhirnya aku kayak tanya-tanya konsul ke guru PK, aku nemu lah jurusan kayaknya aku cocok deh sama psikolog gitu, kalau nggak psikolog ya BK gitu. Akhirnya ya udah aku memberanikan diri untuk daftar BK. Terus akhirnya orang tua aku mengiyakan, tapi balik lagi biayanya itu kayak gimana, apalagi kayak ya kayak gitulah Kak. Terus akhirnya ya udah aku kan aku tetap nguatin orang tua kayak aku bisa kayak sambil nggak apa-apa aku ngehemat gitu. Terus juga aku kan ada panggil kayak apa ya, kayak aku kan di kota aku juga kadang ada panggilan kayak disuruh nari gitu loh Kak, dan itu setiap nari itu 200 tuh sebenarnya kayak per bulan itu 5 kali panggilan itu ada, terus juga belum ada uang saweran tuh kayak banyak gitu loh, jadi kayak bisa lah gitu loh, aku ngeyakinin kayak aku bisa kok bayar kayak gitu bisa. Terus akhirnya ya terbukti sih gitu, orang tua aku juga oh iya gitu. Terus tapi yang ngebuat kayak tertekan tuh kayak aku tuh takut kayak nggak sesuai sama planningku yang ke depan, takutnya tuh aku nggak jadi mungkin aku pengennya kan di BNN ya Kak, kayak konselor adiksi kayak gitu pengen, terus pengennya tuh langsung kerja kayak pengennya gitu, tapi kayak aku takut kayak aduh sesuai nggak ya sama aku yang kemampuanku yang sekarang. Terus kalau guru nanti PPG lagi, belajar lagi, sebenarnya kayak itu kayak kewajiban apa ya, kayak pekerjaan tetap, tapi
aku takut mahal gitu loh. Pengennya tuh yang ya insya Allah pengennya di BNN gitu sih, tapi kayak takut aja nggak sesuai ekspektasi. Jadi Mbak Septi itu mencemaskan hal yang belum terjadi pada diri Mbak Iya. Septi itu ya. Kalau untuk dari orang tua Mbak Septi sendiri, apakah pernah ada ucapan yang membuat Mbak Septi berpikir seperti itu? Ada sih kak, kalau orang tua itu tapi nggak sebanyak. Sebenarnya yang ngebuat aku ngerasa kayak gini tuh orang-orang sekitarku sih, karena kalau mereka kan nggak pernah nggak kuliah ya, jadi kayak apa sih kuliah wong wedok iku lapo kuliah, mending nang rabis kayak udah gila kak, kayak ya Allah aku jujur kayak kan memang mentalnya tuh mental orang desa. Jadi kayak ya udah langsung kuliah mending kerja gawe ngumpul duit kayak kuliah gawe nikah kayak aku kayak jujur aku nggak terlalu sip gitu loh sama, dan mereka tuh kayak ya apa sih kuliah aku dari apa sok ben, kayak mesti kayak banyak yang bilang seperti itu. Kalau dari orang tua aku sendiri sih kayak nggak ada ucapan yang ngebuat aku kayak gitu, tapi kalau dari budeku terus lekku kayak banyak itu. Terus kalau orang tua aku sendiri kayak ya sok ben penting dari uang pergawe apa-apa lah, penting mergawe nyekolah adik ya itu sih kayak gitu. Jadi perkataan yang membuat Mbak Septi berpikir seperti itu dari orang-orang sekitar Mbak Septi ya? Iya, tapi ya tetap orang tua sih kak yang ngebuat kepikiran, karena juga yang ngebiayain kan mereka. Kayak aku takutnya tuh kalau soal orang tua tuh kayak mereka tuh kayak apa ya, mereka kayak jar-jaran banget gitu loh gitu. Jadi Mbak Septi takut mengecewakan. Iya, Mbak Septi. bukan orang tua yang ngasih tuntutan, tapi aku sendiri yang takut gitu. Pernah nggak Mbak Septi mengalami kejadian yang membuat pikiran Mbak Septi tadi itu muncul? Ada sih mbak, kadang tuh kayak video-video di TikTok yang sedih-sedih soal sarjana, terus orang tua kayak ya Allah. Terus apalagi tuh kemarin malam tuh aku tuh sempet lihat kak video TikTok itu dia tuh orang tuanya tuh kayak pas-pasan banget, terus dia itu lapar anaknya. Nah waktu lapar itu kan bawa nasi, nah nasinya itu basi. Terus pas basi itu dia tuh beli pop mie, terus kuah pop mie-nya itu disimpan dulu sama si anak, dan ternyata kuahnya itu dimakan sama bapaknya, dan itu dia lagi perjalanan kemana gitu. Nah bapaknya itu makan nasi basi itu sama kuahnya, halnya nggak ada uangnya, kayak kasihan. Terus aku kayak ingat bapak aku kayak mengusahakan apa ya, kayak seberjuang itu gitu lah kak. Jadi Mbak Septi kalau lihat-lihat video di TikTok itu Iya. kadang Ingat orang tua. ingat orang tua gitu ya. Iya, takutnya kayak aku nggak mau kalau orang tuaku masa tuanya tuh kayak gini. Misal kalau Mbak Septi memikirkan hal pikiran-pikiran tadi, Mbak Septi itu seringnya menyalahkan diri Mbak Septi sendiri atau orang lain, ataupun situasi yang sedang Mbak Septi jalani. Sebenarnya kalau dulu aku tuh sering nyalain diri aku sendiri, kayak aku terlalu ngejar banget orang tua aku suruh kayak gini. Sebenarnya bukan nyuruh sih, kayak pengen kayak kadang tuh mikir kayak kasihan gitu loh kak, kenapa sih nggak usah kuliah deh mending gitu. Terus kalau situasi sih iya tetap, kenapa sih kayak gini gitu loh, statusnya kayak kenapa sih aku harus memikirkan yang memang belum terjadi. Terus juga itu orang tua aku loh nggak apa-apa, tapi kenapa kok aku mikir, aku dulu sering nyalain diri aku sendiri, itu situasi juga. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu aku nyalain siapa, tapi lebih ke kayak ada tekanan aja gitu sih. Jadi permasalahan Mbak Septi di sini itu Mbak Septi merasakan tekanan dari orang-orang sekitar Mbak Septi, seperti sepupu-sepupu Mbak Septi gitu ya, yang membuat Mbak Septi itu takut akan hal di masa depan yang belum tentu terjadi ke diri Mbak Septi sendiri. Iya benar. Sekarang kita mau menyelesaikan ini dengan teknik empty chair atau kursi kosong. Nah sekarang Mbak Septi coba bayangkan Mbak Septi itu bicara dengan orang yang mengatakan kayak ngapain sih kuliah, kayak meragukan Mbak Septi. Oke.
Aku langsung ngucapin atau gimana? Kayak bayangkan aja ya berarti. Iya, bayangkan. Mbak Septi kan sudah membayangkan orang tersebut ya. Apa hal yang dulu ingin Mbak Septi katakan ke orang tersebut tapi tidak sempat terucap? Mungkin halo wong pakai bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau boleh bahasa Indonesia, Mbak. Kamu lo nggak ikut biayain, kamu lo nggak ikut ngasih aku makan, kamu lo nggak ikut ngedein aku. Kenapa sih kamu kok ngedimpeti hidupku? Kayak kamu selalu ngomentari hidupku, kamu selalu nyinisin hidup aku. Kalau aku sukses, kamu kayak ngebanggain. Tapi kalau aku di bawah, kamu kayak lupa sama aku. Kayak kenapa sih kamu itu loh kayak sering ngomongin aku di belakang, katanya aku pemalas kayak gini-gini. Padahal kan aku udah nyelesain tugasku ya, aku rebahan. Kamu tuh ngapain kayak nyebar-nyebar omongan-omongan sih gak jelas, fitnah-fitnah gak jelas sama orang lain. Kayak seakan-akan tuh aku salah, seakan-akan tuh aku tuh nggak ada benernya di matamu. Terus, Nah, sekarang bayangkan Mbak Septi melihat orang itu menjawab. Apa yang Mbak Septi dengar dari dia? dia tuh pasti kayak jawab, apa kamu pemalas, kamu gak ngesakno ibumu, bapakmu, gawe awakmu, ini kayak gitu mesti. Apa perasaan Mbak Septi pada saat mendengar jawabannya walau hanya dalam bayangan Mbak Septi? Diem, marah, kesel, pengen ngomong, pengen nangis. Apa yang yang ingin Mbak Septi katakan kembali setelah mendengar respon dari orang tersebut? Ya kayak aku kuliah aku gawe awakku dewe, uduk harus sukses atau gimana, karena kan gak semua sukses itu dengan kuliah, dan gak semua orang yang kuliah itu harus sukses. Kayak kenapa kayak langsung ngebebanin aku kayak gini so jadi orang sukses ya ini gitu. Takutnya tuh kayak kalau kayak gini aku yang dijudge gitu, kayak orang tua aku yang kena. Pasti sih Kak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Septi setelah berbicara dengan orang tersebut meski hanya lewat imajinasi Mbak Septi? Ya kayak ngerasa apa ya, lega aja sih. Kayak sebenarnya tuh pengen ngucapin tapi kayak gerundel gitu. Apa hal yang paling Mbak Septi sadari dari percakapan tadi? Kayak ngerasa kalau aku tuh serendah itu Kak, aku nggak boleh kuliah Kak. Kayak aku tuh kayak diri aku tuh memang seenggak wah itu tau, kayak sampai nggak bisa dipercaya. Jadi kayak mungkin itu sih Kak yang ngebuat aku ngerasa kalau sekarang itu aku harus nunjukin aku tuh bisa. Apa yang berubah dalam diri Mbak Septi saat membayangkan percakapan itu tadi? Kayak ngerasa lebih semangat aja sih, kayak aku tuh bisa kok, nggak semua itu badai omongannya di nih gitu. Nah, sekarang yang terakhir, apa yang ingin Mbak Septi bawa dari pengalaman ini ke kehidupan Mbak Septi yang sekarang? Kalau aku sih pengennya fokus ke ilmu jadi, dan itu memang benar karena kadang kita tuh sesuai apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan sekarang pasti akan kita lakukan juga, soalnya semua itu tergantung mindset gitu loh. Jadi kayak ya gitu sih. Sekarang adakah kalimat yang bisa menggambarkan kesadaran Mbak Septi saat ini yang Mbak Septi itu sadar kalau berpikir hal yang belum terjadi itu tidak baik? Iya itu sih, kalau misal aku memikirkan hal-hal yang belum terjadi, pastinya kan kayak nguras banget ya energinya. Kayak aku takutnya tuh kayak orang-orang kayak gitu tuh malah kejadian. Jadi kayak habis lah gak usah dipikir no. Mungkin itu sih Kak. Jadi Mbak Septi sekarang sudah bisa berpikir kalau hal tersebut itu tidak baik ya. Apa langkah kecil yang bisa Mbak Septi lakukan hari ini untuk masa depan Mbak Septi ke depannya? Kalau aku sih pengennya kayak ya sekarang ya aku kan udah mungkin bahasanya itu aku sambil organisasi tapi ya sambil asah kemampuanku buat komunikasi, itu juga penting buat di ranah konselor. Terus kayak aku pengennya tuh ya itu kayak ambil jadi
MC, moderator, pengennya tuh ya bisa berbicara dengan jelas di depan umum gitu. Bagaimana perasaan Mbak Septi saat ini dibandingkan saat sesi pertama tadi datang? Kalau aku sih lebih ngerasa plong gitu sih. Seneng Oke. juga. Kalau gitu, nah jadi sekarang Mbak Septi bisa fokus untuk masa depan Mbak Septi sendiri tanpa mendengarkan omongan-omongan orang-orang di sekitar Mbak Septi tadi. Mbak Septi tentunya di sini tidak bisa mengontrol masa depan Mbak Septi dan juga tidak bisa mengontrol ekspektasi orang-orang di sekitar Mbak Septi, termasuk kerabat-kerabat Mbak Septi tadi. Tapi Mbak Septi di sini tuh bisa mengontrol pilihanmu sendiri saat ini, pilihan Mbak Septi sendiri saat ini, dan Mbak Septi bisa memilih untuk membedakan mana suara harapan keluarga dan mana suara untuk kebutuhanmu, baik untuk kebutuhan Mbak Septi sendiri. Kita tidak sedang menghilangkan harapan keluarga itu, kita hanya belajar bagaimana memilah mana yang ingin Mbak Septi terima dan mana yang perlu Mbak Septi kembalikan agar Mbak Septi itu tidak menelannya bulat-bulat dan membuat Mbak Septi itu merasa ragu dengan masa depan Mbak Septi sendiri tadi. Bisa. Apa ada hal yang mau apa? Nah, sekarang apakah ada hal yang ingin Mbak Septi sampaikan lagi? Nggak ada sih Kak, Cukup ya. Kalau jadi sekarang kita akhiri sesi konseling ini. Jika Mbak Septi ingin bercerita lebih lanjut, kita bisa mengadakan sesi konseling berikutnya. Oke Kak. Oke, terima kasih Mbak Septi sudah mempercayai saya untuk bercerita dan sudah mau hadir di sini. Kak, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Septi.